Selamat pagi Kak Bopo. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eka Purwanti. Saya biasa dipanggil Ika. Saya lulusan dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi. Saya mendapatkan gelar sarjana komputer dengan IPK 4,00 dalam kurun waktu 4 tahun. Saat menjalani perkuliahan, saya memiliki minat yang tinggi dalam bidang pemrograman, khususnya di pemrograman mobile. Untuk mengasah kemampuan saya mengikuti pelatihan di sebuah organisasi kampus bernama AMCC, Amikom Computer Club. Selain itu, saya juga mencari dan mengikuti beberapa kelas mobile app di luar kampus seperti di BWA, di Coding, Habis Kerja, dan Santerkot. Saya juga mengikuti program studi independen bersertifikat yang diadakan oleh Kampus Merdeka Kemendikbud, tepatnya di perusahaan Lentera Bangsa Benerang, Binar Academy di kelas Android Engineering, yang secara langsung mempelajari cara pembuatan aplikasi berbasis Android oleh para ahlinya. Saya juga memiliki beberapa pengalaman kepanitiaan di kampus seperti event AGS atau AMCC Goes to School, CODE atau Competition of Developer, dan ITC atau Introduce to Computer. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman menjadi asisten praktikum di beberapa mata kuliah seperti di mata kuliah PTI atau Pengantar Teknologi Informasi, Pemrograman Terstruktur, dan Bahasa Pemrograman 1. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Jadi judul dari skripsi saya yaitu perancangan dan pembuatan aplikasi pengolahan sampah rumah tangga berbasis Android. Jadi saya membuat proyek skripsi ini yang relevan dengan passion dan skill yang saya miliki sebagai mobile developer. Karena proyek ini dapat dikatakan proyek yang cukup kompleks, tentu dalam proses pengerjaannya saya mengalami banyak masalah dan kendala, mulai dari penelitian hingga proses pembuatan aplikasi. Namun saya berhasil menyelesaikan proyek skripsi ini dalam kurun waktu 1,5 bulan, tentu dengan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat saya, dan juga kerja keras saya untuk proyek skripsi ini, sehingga saya mendapatkan hasil yang baik dan cukup memuaskan. Jadi berangkat dari permasalahan sampah yang ada di Indonesia yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik, saya ingin membuat sebuah inovasi yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Jadi menurut data yang saya peroleh dari penelitian saya, pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan sekitar 65 ton sampah per tahun, dan sekitar 70% dari total sampah adalah sampah rumah tangga. Selain itu, tingkat daur ulang di Indonesia masih terbilang rendah, hanya sekitar 10-15% dari total sampah yang dihasilkan. Artinya, sebanyak 56 ton sampah hanya berakhir di pembuangan akhir seperti TPA atau bahkan dibiarkan menumpuk di lingkungan sekitar. Dari satu permasalahan ini dapat menimbulkan masalah lain yang disebabkan oleh sampah yang tidak tertangani dengan baik, seperti mencemari lingkungan seperti sungai, danau, dan masalah lainnya, Kak. Saya memiliki beberapa pengalaman kepanitiaan kampus, diantaranya AGS, CODE, dan ITC. Untuk AGS dan CODE sendiri merupakan sebuah event tahunan yang diadakan oleh organisasi AMCC. Di kedua event tersebut, saya berada di divisi humas yang joblistnya mencari sponsor untuk diajak kerjasama untuk event yang sedang diadakan. Dan di ITC sendiri, saya berada di divisi kesekretariatan. Di divisi ini terdapat job desk, yaitu mengolah data-data mahasiswa baru yang akan mengikuti event ITC ini. Event ITC ini merupakan event tahunan kampus yang khusus diikuti oleh mahasiswa baru. Selain itu, saya juga menjadi instruktur di divisi mobile development. Sebagai instruktur, kami juga memiliki tugas untuk mengajarkan dan sharing ilmu kepada mahasiswa baru tentang pengenalan mobile development,
proses apa saja yang ada di dalam suatu proses development aplikasi mobile, dan membuat project aplikasi mobile. Dari kegiatan ini, tentu kemampuan soft skill saya meningkat seperti public speaking dan manajemen tim dan waktu. Sama seperti menjadi instruktur di event ITC, pengalaman saya menjadi asisten praktikum juga tidak jauh beda seperti di ITC. Untuk studi independen sendiri, tentu banyak kegiatan yang saya lakukan, khususnya belajar bersama teman dan mentor. Selain itu, dari sini tentu saya dapat memperluas lingkup pertemanan saya karena saya belajar dengan teman dari beda kampus. Dan juga sudah dapat dipastikan ilmu hard skill saya maupun soft skill saya juga meningkat. Selama mengikuti kegiatan kepanitiaan kampus, tentu tantangan terbesar yang saya hadapi yaitu bekerja dalam tim. Bekerja dalam tim tentu banyak pendapat dari anggota lainnya, oleh karena itu proses diskusi dengan tim merupakan salah satu kegiatan inti untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Namun biasa saya banyak menjumpai dalam satu tim banyak terjadi perbedaan pendapat antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Bahkan banyak saya menjumpai anggota tim yang egois untuk bersikukuh mengerjakan tugas tertentu, tidak ingin mendengarkan pendapat anggota lainnya. Padahal salah satu anggota ini sudah memberikan masukan dan bahkan menawarkan untuk membantu, tetapi dirinya tidak mau mendengarkan. Hal-hal inilah yang menghambat kemajuan tim. Yang seharusnya tugas A sudah selesai dan dapat dilanjutkan ke tugas berikutnya, tapi ini masih stuck mengerjakan di tugas A. Kemudian untuk actionnya sendiri, berbicara terbuka untuk kepentingan tim dan berkomunikasi dengan lancar agar tidak terdapat miskomunikasi antar anggota tim. Setelah melakukan action di atas, anggota tim dapat lebih enak diajak kerjasama dan mendengarkan pendapat dari anggota lainnya. Akhirnya tim dapat menyelesaikan tugas dengan on time dari waktu yang sudah ditentukan. Aktivitas yang saya lakukan selama kuliah yaitu menjadi asisten praktikum, aktif mengikuti kepanitiaan organisasi kampus, dan belajar di luar kampus seperti mengikuti kelas di BWA, di coding, habis kerja, dan summer code. Untuk situationnya sendiri, dari beberapa aktivitas yang saya ikuti, biasanya saya kesulitan mengatur waktu ketika ada jadwal yang berbenturan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Untuk tugasnya sendiri, karena saya masih aktif berkuliah, dan di samping itu saya juga memiliki beberapa aktivitas yang saya lakukan, terkadang hal ini menghambat saya dan membuat saya tidak maksimal dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Untuk actionnya, mengelompokkan atau membuat skala prioritas untuk aktivitas yang saya lakukan dan belajar membagi waktu dengan baik. Dengan membuat skala prioritas, jadi saya dapat mengetahui aktivitas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Dengan begitu, saya masih dapat mengerjakan semua aktivitas saya dengan baik dan maksimal. Pengalaman yang paling berkesan menurut saya yaitu menjadi asisten praktikum di kampus. Tugas saya menjadi asisten praktikum adalah membantu dosen dan membantu mahasiswa saat memiliki kendala di sesi praktikum dan memastikan waktu praktikum berjalan lancar dan materi tersampaikan dengan baik. Membantu mahasiswa ketika ada kesulitan dan menggantikan dosen yang berhalangan untuk hadir saat kelas praktikum, serta melakukan penilaian pada tugas praktikum mahasiswa. Untuk resultnya sendiri, hasil yang saya dapatkan yaitu praktikum yang lancar dan materi yang tersampaikan dengan baik di mahasiswa. Saya memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, saya orang yang bertanggung jawab. Hal ini dapat dibuktikan dengan saya dapat menyelesaikan semua tugas saya dengan baik di kepanitiaan, tugas menjadi asisten, dan studi independen. Saya juga dapat bekerja dalam tim dengan baik karena dari pengalaman yang saya punya, semua posisi saya berada di sebuah tim. Saya juga orang yang rajin dan terorganisir.
Ketika ada tugas yang diberikan, saya selalu mengerjakan tugas tersebut dengan segera, dengan tujuan agar tugas tersebut dapat saya kerjakan dengan maksimal, dan agar saya tidak kerepotan sendiri ketika di suatu waktu saya memiliki banyak tugas lainnya. Di samping kelebihan yang saya punya, saya juga memiliki kekurangan, yaitu saya orang yang pemalu secara pribadi, sehingga saya membutuhkan waktu untuk mengenal dan akrab dengan seseorang. Selain itu, saya juga orang yang emosi dan sulit mengontrol emosi saya. Dan kepribadian saya yaitu introvert, jadi saya lebih suka menyendiri. Namun ketika saya sedang mengerjakan tugas atau sedang berada di situasi tertentu, saya dapat menyesuaikan diri dengan cepat karena saya harus menjadi seorang yang profesional. Karena perusahaan ini memiliki posisi kerja yang sesuai dengan passion dan minat saya, yaitu menjadi seorang mobile developer yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah aplikasi mobile dengan menerapkan beberapa teknologi seperti API dan lainnya. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan besar yang sudah mempunyai banyak prestasi yang membanggakan. Jadi saya sangat terinspirasi dan berkeinginan untuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan ini. Dan saya juga mencari peluang untuk berkembang secara profesional, dan saya percaya perusahaan ini menawarkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan karyawannya. Baik Kak, dalam 5 tahun ke depan, hal yang ingin saya capai yaitu menjadi seorang mobile developer senior yang sudah mempunyai banyak pengalaman. Dari proses ini tentu harus banyak proses yang saya lalui, seperti terus belajar dari para mentor atau ahli di tempat saya bekerja. Dan dalam 5 tahun ke depan, saya juga ingin mempunyai rumah dan bisnis kos-kosan sebagai passive income saya, Kak. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang maksimal dan membantu perusahaan mencapai tujuan. Sesuai dengan posisi yang saya lamar, saya akan menjalankan tugas yang diberikan dengan maksimal dan memberikan kontribusi dalam merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi untuk platform Android dan iOS. Serta akan selalu belajar mencari tahu teknologi terbaru dan terbaik untuk meningkatkan performa dan fungsionalitas aplikasi dan mengimplementasikannya pada aplikasi perusahaan. Baik Kak, untuk saat ini saya sudah mempunyai pasangan, namun kami belum mempunyai rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Karena kami masih ingin fokus dengan karir masing-masing dan menabung untuk keperluan kedepannya. Dan pasangan saya saat ini sudah bekerja di inkubator Amikom Business Park sebagai seorang mobile developer. Baik Kak, jadi pencapaian terbesar saya saat ini yaitu lulus dengan IPK 4,00 dengan tepat waktu. Yang pastinya saya didukung dengan keluarga dan orang terdekat saya. Menurut saya, dapat berkuliah merupakan sebuah kesempatan besar yang patut saya syukuri, karena tidak semua orang dapat mendapatkan kesempatan ini. Dan banyak hal dan pengalaman yang saya dapatkan dari perkuliahan. Baik Kak, saya orang yang bertanggung jawab. Saya meyakini bahwa mempunyai rasa tanggung jawab merupakan hal terpenting dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Selain bertanggung jawab, saya juga percaya kepada kemampuan diri saya yang dapat berkembang dan mudah beradaptasi mempelajari sesuatu hal baru, Kak. Baik Kak, terima kasih pertanyaannya. Saya sudah banyak mencari pekerjaan di bidang ini dan yang saya dapatkan untuk upah minimum di posisi ini sekitar 5 juta sampai 8 juta rupiah untuk mobile developer junior. Berdasarkan data yang ada dan memperhitungkan saya yang masih fresh graduate, ekspektasi gaji saya yaitu sekitar 5 juta sampai 8 juta rupiah, Kak.